Hai, sudah akhir tahun pengen nyari TBR baru? Sudah netapin reading challenge tapi bingung mau masukin buku apa? Pengen dengar rekomendasiku nggak? Oke, sebelum aku mulai videonya, klik dulu dong tombol subscribe di bawah ini dan jangan lupa like-nya juga ya. Makasih kalau sudah subscribe dan let's go! Hello fellows! Oh, sorry! Hello fellows, welcome back to my booktube channel with me, Ami Teresia, or you know me as Chokosiba Books. In today's video, aku bakal ngasih tahu ke kalian my top 5 books in 2021. Jadi aku bakal ngasih tahu ke kalian buku-buku my top 5, top 5 top di tahun 2021. Kenapa cuma top 5? Karena tahun 2021 aku hanya ngebaca sedikit banget buku karena yes we know 2021 adalah tahun-tahun yang lumayan berat ya untuk kita semua, lumayan berat untuk semuanya karena pandemic. Akhirnya aku hanya akan memberitahu kalian my top 5 books yang sudah aku baca di 2021. Aku sudah pilihkan buku ini yang menurutku bagus banget, terutama penyuka young adult fantasy. So yeah, let's get on with it. Sebenarnya di mejaku ini lagi berantakan banget karena di sini banyak buku-buku yang pengen aku buat untuk video sekarang ini, tapi aku lagi ngebaca. Sekarang aku lagi ngebaca Six Crimson Cranes dan aku sambil minum teh dan aku sambil makan coklat. Jadi di sini hektik banget tuh kan. Jadi ya aku bakal bersihkan sebentar. Oke, buku nomor 5 dari top 5 ku adalah Jeng jeng, Obsidian and Stars dari Julie S. Baugh. Kalau kalian suka banget sama young adult fantasy, tapi kalian pengen plot yang unik, yang gak cuma magis-magis, tapi kalian pengen plot yang beda dari biasanya, maka aku rekomendasikan kalian untuk baca Obsidian and Stars. Obsidian and Stars ini plotnya itu kayak semacam plot di zaman-zaman Ice Age gitu yang ada mammoth. Tapi ini sebenarnya adalah buku sequel dari Ivory and Bone. Jadi kalau kalian pengen ngebaca ini, mungkin aku sarankan dulu untuk kalian ngebaca Ivory and Bone dulu. Dan di sini ceritanya sequel tentang si karakter utama perempuan yang menceritakan tentang kehidupannya setelah kejadian Ivory and Bone, di mana dia dan si Cole ini akhirnya mau bertunangan dan mereka akhirnya akan menikah. Tetapi kakaknya si Mia ini menjodohkan adiknya yang bernama Liz untuk menikah dengan temannya si kakaknya ini. Dan si Mia ini tahu kalau misalkan si adiknya ini menikah dengan si cowok ini, pasti adiknya ini gak akan bahagia karena sifat dari tunangan adiknya ini sangat gak bagus lah pokoknya. Jadi si Mia dan adiknya ini lari ke pulau lain, lari ke tempat lain untuk menjauhi kakaknya. Dan dia tuh juga meninggalkan si Cole yang juga tunangannya. Dan pada saat mereka berpetualang, mereka pun menemukan kenyataan baru bahwa klan yang mereka sudah bunuh di Ivory and Bone ternyata pengen balas dendam. Jadi klannya itu pengen balas dendam kepada Mia yang sudah membunuh klan Bosha, dan dia itu mencoba untuk membunuh Mia. Pokoknya selain dari sinopsis yang aku ceritakan, banyak banget hal-hal menarik yang bisa kalian dapatkan di sini. Apalagi di sini plotnya itu unik di zaman-zaman Ice Age. Jadi kalian bisa merasakan ada hal-hal yang mungkin agak sedikit beda dari yang lainnya. Jadi aku rekomendasikan banget ke kalian kalau kalian suka young adult fantasy, tapi kalian pengen plot yang unik, cerita yang unik, dan juga pengen girl power. Kalian pengen karakter-karakter cewek yang luar biasa kuat dan mementingkan keluarganya dan menceritakan tentang pertunangan yang hampir pecah, bla 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 dan sebagainya. Read this book because I really highly recommend it. Oke, buku nomor 4 adalah My Brilliant Life dari Kim Ae-ran. Kalian pasti kalau sudah ngikutin channelku pasti bosan banget ngedengar tentang My Brilliant Life. Aku selalu ngerekomendasikan ini. Bahkan aku sudah pernah nge-review ini di sini. Kalian sudah bisa tonton di sini. Di sini ini menceritakan tentang kisah orang tua muda yang memiliki anak yang mempunyai penyakit bahwa dia itu menua lebih cepat. Kenapa aku nggak henti-hentinya merekomendasikan ini untuk tahun ini? Karena ini adalah buku bacaan bestku di tahun 2021. Karena ceritanya ini benar-benar ngena banget sampai sini. Apalagi kalau kalian suka cerita yang menceritakan tentang keluarga, menceritakan tentang bagaimana seorang keluarga berkorban untuk keluarga gitu-gitu dan sebagainya. Kalau kalian suka itu dan kalian pengen dibumbui hal-hal menyedihkan,
hal-hal tragis, dan kalian pengen pengkhianatan, dan kalian pengen harapan, tapi kalian juga pengen harapan itu dihancurkan oleh sesuatu, dan kalian pengen hal-hal tragis, dan kalian pengen penderitaan, aku rekomendasikan ke kalian untuk ngebaca buku ini. Dan kalian rasakan sensasinya, karena menurutku pribadi, aku benar-benar gak bisa menahan tangisku untuk baca buku ini. Dan ini juga sudah pernah difilmkan seperti yang aku pernah bilang sebelumnya di videoku. Dan aku udah pernah ngasih rating buku ini 5 karena buku ini sebagus itu menurutku. Jadi aku gak henti-hentinya untuk ngerekomendasikan kalian buku ini, karena ya dan di nomor 3 ini sama juga buku sedih. Kalau kalian pengen buku tragis yang sedih, maka aku rekomendasikan juga buku ini. Dan bukunya adalah The Seven Husbands of Evelyn Hugo. Kalian suka cerita cinta, tentang cerita cinta yang orang yang tepat tapi di waktu yang salah? Kalian pengen kisah tragis tentang perempuan? Kalian pengen MC-nya perempuan dan bagaimana perjuangan hidupnya menjalani ini itu tapi masih tetap bertahan? Yes, aku rekomendasikan banget kalian untuk ngebaca buku ini. Aku ngebaca buku ini dalam bentuk audiobook dan rasanya itu bener-bener nyucuk banget, apalagi suaranya. Aku nggak bisa tahan. Aku pengen banget punya fisiknya ini, dan aku lagi berencana untuk membeli buku fisiknya ini untuk koleksi, karena aku harus merasakan membaca bukunya. Dan kita sudah masuk ke nomor 2, dan nomor 2 ini adalah buku all time favoritku. Aku suka banget sama buku ini. Aku sudah baca buku ini berkali-kali tapi tetap enjoy banget sama ceritanya. Dan bukunya adalah Six of Crows karya Leigh Bardugo. Ini bagus banget. Kalau kalian suka cerita tentang heist, kalian pengen crime story yang heist yang merampok seperti itu, tapi kalian juga pengen dibumbui dengan romansa manis tapi nggak alay, dan kalian penyuka enemies to lovers, kalian adalah penyuka plot cerita di mana bermusuhan terus tiba-tiba ada romansanya tumbuh, dan kalian suka karakter yang dingin, sadis, maniak uang, tapi ketika berhubungan dengan orang yang dia suka, dia langsung lemah, terus sok-sok jual mahal kayak gitu. Six of Crows is for you. Ini adalah series lanjutan dari Shadow and Bone. Kalau kalian sudah pernah ngebaca Shadow and Bone, Shit and Storm, and Ruin and Rising, kalian bisa langsung lanjut ke Six of Crows. Sebenarnya nggak apa-apa sih kalau kalian pengen ngebaca Six of Crows tanpa harus membaca Shadow and Bone dulu. Sebenarnya nggak apa-apa sih, tapi di sini agak sedikit memancing atau agak sedikit memunculkan karakter-karakter yang ada di Shadow and Bone. Jadi ya, kalau kalian adalah die-hard Grisha first seperti aku, tentunya kalian harus membaca Shadow and Bone dulu, seriesnya dulu sebelum ngebaca ini. Dan kalian harus siap-siap jatuh cinta dengan ceritanya, karena jadi ngehalu aja gara-gara ngebaca buku ini. So ya, aku rekomendasikan banget untuk kalian ngebaca Six of Crows, dan kalian gak akan nyesal. Gak akan. Dan peringkat pertama dari top 5 books of 2021 adalah kenapa aku bedakan dengan Six of Crows? Karena buku ini benar-benar satu level lebih tinggi ceritanya daripada Six of Crows. Walau Six of Crows ini mungkin lebih menceritakan bagaimana mereka nge-heist atau bagaimana mereka mencoba mencuri, misinya mereka adalah mencuri dan lain sebagainya. Tapi di sini lebih menceritakan perasaan dari setiap tokoh, drama dari setiap tokoh, terus gejolakan hati dari setiap tokoh. Pokoknya di sini karakter development dari hubungan mereka itu dibuild sebuild-buildnya di cerita ini. Dan buku ini membuat aku depresi semingguan karena klimaksnya. Aku tuh kepikiran terus setelah ngebaca buku ini, kepikiran. Dan Leigh Bardugo, how do you make this masterpiece? I mean like, itulah
Entahlah kenapa buku dua ini adalah menjadi buku favoritku dan aku jadi overly protective banget sama buku ini. Aku nggak pengen buku ini kenapa-kenapa. Oke, itu aja my top 5 buku di tahun 2021. Sebenarnya cukup sedikit sih, mengingat aku hanya membaca 21 buku di tahun 2021. Tapi nggak apa-apa, bahagia banget kalau aku ngebaca buku dan aku tuh nggak bisa ngelepas buku itu dalam jangka waktu lama seperti Six of Crows. Jadi ya aku cukup puas dengan apa yang aku baca di tahun 2021. Dan itulah rekomendasiku, ku harap kalian suka dan aku berharap kalian ngebaca atau semacam mentibiarkan salah satu dari rekomendasiku, dan aku pengen tahu apa pendapat kalian tentang buku-buku yang aku rekomendasikan ini. Oke, itu aja untuk video ini. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel dan video ini. Jangan lupa juga dukung aku di Traktir ya. Oh iya, dan aku juga udah pernah menerbitkan buku di Gramedia Digital. Aku bakal naruh linknya di description box. Aku pengen kalian ngecek, dan kalau kalian suka ya silahkan. Terima kasih banyak udah menonton dan see you soon. Bye bye.